Oke, selamat malam Bang Rusi dan Arbi. Amat nih, Amat ini. Aduh, lama sekali. Tong berbuku apa di malam podcast ini. Setelah sekitar 6-7 bulan belakangan ya. Baru buku apa lagi. Pasca pilkada. Gitu. Rosidan ini sengaja saya undang ke sini untuk ada dua alasan. Ya, pakai dua lagi ya. Dua alasan. Okay. Yang pertama sebagai pengamat sekaligus penulis tentang kota Ternate, dan yang kedua akhir-akhir ini Rosidan lagi naik daun sebagai seorang tenaga ahli bidang komunikasi wali kota Ternate, wali kota andalan lah yang sekarang lagi dikenal. Bung Rosidan, kira-kira itu yang kemudian mungkin kita diskusikan malam ini. Banyak orang bertanya-tanya, Bung Rosidan ini siapa begitu? Di luar orang bertanya-tanya, Rosidan ini siapa? Tiba-tiba so jadi staf ahli di Pemkot Ternate. Pokoknya wali kota di mana, Rosidan di situ. Nah, ini yang kemudian harus tanggung jawab pertanyaan-pertanyaan publik gitu. Ya, mungkin saya memulai dari saya penasaran kenapa Bung Rosidan menulis buku dengan judul kalau nggak salah apa? Dualisme spasial Kota Ternate. Oke. Baik, terima kasih Pak Firjal. Jangan panggil Pak lah, masih Bang Firjal muda. aja lah ya kan. Bang Firjal yang cukup luar biasa, menghubungi sudah beberapa kali, tapi baru kali ini saya berkesempatan untuk bisa hadir di podcast yang luar biasa ini. Mungkin memang banyak yang belum kenal saya karena bukan besar lewat pendidikan di Maluku Utara. Oke. Cuma saya juga orang di sini, jadi punya komitmen dan tujuan yang visi untuk bagaimana menjadi pemuda yang ya taruhlah gitulah, pemuda yang punya kontribusi untuk daerah lah. SMP SMA di luar. SMP SMA di sini. Oke. Cuma kuliahnya di Yogyakarta saya. Jogja. S1 S2 di sana. S1 S2-nya di sana. Oke. Terkait buku tadi, yang kenapa alasannya ya? Ini buku saya itu sebenarnya saya angkat dari sebuah penelitian akhir tesis studi. Terinspirasi dari seorang sosiolog di Maluku Utara, Bang Herman Usman. Ya. Pada saat itu saya bersama salah satu senior melihat satu resume dari disertasinya beliau, lalu kemudian saya tertarik untuk membuat bukan judul, tapi buat penelitian yang mungkin agak mirip, tetapi baunya adalah teknis gitu ya, karena S2 saya itu adalah perencanaan kota dan daerah di Gajah Mada. Lalu kemudian saya mulai mengkaji apakah bisa gitu ya. Lalu kemudian dosen saya di Gajah Mada saat itu berikan satu jalan ya. Oh boleh penelitiannya boleh kualitatif, tapi pendekatannya fenomenologi. Itu dan melihat wacana kota saat ini yang baru-baru berkembang. Menariknya kenapa saya dari arsitek S1, lalu kemudian saya mengambil jurusan perencanaan kota atau yang dikenal sebagai planologi. Saya membaca kota itu sama saja saya membaca titik peradaban gitu. Jadi bermula dari membaca kota ya membaca sumber dari titik peradaban sebuah daerah gitu. Maka wacana itu menarik lah bagi saya untuk mengambil S2 itu. Nah, dari situ saya mulai terinspirasi. Saya keluar dari pakem keplanologian. Pakem keplanologian. Ya. Tapi saya mencoba untuk lebih sosial ya. Kebetulan Pak Her waktu itu memakai, kalau tidak salah Pak Herman Usman. Anthony Giddens kalau tidak salah dalam pendekatan. Tapi saya coba untuk meneliti lebih jauh. Memang ada dualisme spasial yang arti ruang ya. Ada perbedaan ruang dalam artian bahwa ada kebijakan yang berbeda. Ada juga pengembangan sektor kawasan juga yang berbeda, kayak gitu. Maka dari situlah saya mengambil sebuah wacana atau tema yang besar, yakni dualisme spasial. Gitu. Tapi kalau dualisme keruangan, judul
Tapi kalau judul tesis saya dualisme spasial, merujuk pada lebih ke Judul bukunya Dualisme Keruangan. dualisme keruangan. 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 Wah, Gitu. kata-kata yang lumayan membingungkan sebagai seorang jurnalis. Saya Ya, bagaimana kebetulan kata itu saya dapat juga dari dosen saya, Profesor Sudaryono saat itu. Dia memberikan usulan untuk memakai kata itu, gitu, keruangan. Tapi sama halnya dengan kata spasial. Gitu. Oke. Jadi cakupannya memang tidak seluas yang saya pernah teliti waktu saya tesis. Waktu dibukukan, saya mengambil beberapa bagian saja untuk lebih mengkerucut pada sebuah karya ilmiah. Oke. Ya, kira-kira begitulah perjalanan yang Dualisme keruangan. Jadi apa yang membuat Rosidan harus menulis tentang itu sebenarnya? Kalau alasannya adalah ini soal peradaban, ya. saya kira orang secara lumrah dan lazim orang memiliki alasan yang sama begitu, tentang Ternate. Saya ingin tahu alasan mendasar, kira-kira begitu. Alasan mendasarnya kalau dalam buku yang saya dalam resume Pak Hermanus yang saya baca itu ada kebijakan ya, kebijakan antara pemerintahan lokalistik ya, yakni kesultanan, dan pemerintahan negara yakni pemerintah kota. Cuma pada pengembangan wilayahnya juga sama. Oke. Iya, ada di situ. Ada kepincangan. Ya, terlihat sekali. Ketimpangan begitu. Ya, terlihat sekali. Ini sama halnya seperti pengembangan di Kota Yogyakarta, ya, atau DIY lah, sepenuhnya DIY. Kesultanan Jogja membiarkan di wilayah bagian Sleman untuk membangun bangunan tinggi, contohnya, misalnya. Di wilayah Kota Jogja saja sampai ke Bantul itu dibiarkan dengan gaya bangunan atau gaya hunian arsitektur yang dipertahankan, lokalistik lah istilah. Jadi ada dua wajah kota Jogja saat ini yang saya lihat saat itu menarik untuk saya bisa lihat di Ternate. Pada saat saya lihat juga ada beberapa yang terkait dengan Aha Kolano ya. Terus yang dikelola oleh masyarakat itu Cico apa? Aha Cico. Aha Cutatu, sorry. Aha Cutatu, ya. Dan itu menarik kalau kita memakai sandarannya taruhlah Lefebvre gitu ya. Bagaimana memproduksi ruang ya secara komponen, ruang pengembangan kota harus lebih komprehensif gitu. Tapi kalau memproduksi ruang atas dasar kepentingan, menurut Lefebvre ini yang menjadi ruang pintu masuk bagi kapitalis gitu. Oke. Dan itu sangat terlihat, wacana itu terlihat di Kota Ternate. Nah, selain itu saya melihat dari pembagian saat pasca konflik gitu ya. Ada 2 kecamatan yang dipakai saat itu di masa pemerintahan Samsir Andili kalau tidak salah ya. Ada pembelahan antara kecamatan Ternate Utara dan Ternate Selatan. Nah, dalam porsi ini ya orang kenal utara, ya orang kenal selatan gitu. Jadi dalam wacana itulah saya mencoba untuk menggali dari aspek arsitek, aspek pengembangan wilayah, gitu ya, secara meso ya, bukan secara makro, secara meso. Jadi mikro secara meso, mikro, meso, makro. Gitu. Oke. Jadi kalau makro mungkin lebih lari ke kebijakan. Ini kan pendekatannya berbeda tuh, pendekatannya buku tentang arsitek, tapi pendekatannya fenomenologi. Ya, tapi berarti ada kajian-kajian sosial secara metodologi, pendekatan metodologi yang kemudian digunakan di dalam, di dalam buku itu, untuk melahirkan buku itu. Betul. Apa referensi? Apakah referensi yang didapatkan dari Rosidan itu dari mana saja? Kebetulan kalau penelitian fenomenologi itu biasanya referensi yang saya maksud begini, Rosidan. Referensi mana? Referensi lokal tentang keternatean sendiri itu kalau mau dibilang itu sulit begitu ditemukan gitu, tentang AHA misalnya. Itu
sulit ditemukan. Bahkan misalnya Perda Kota Ternate tentang Perda adat misalnya disebutkan A tapi tidak dijelaskan secara detail. Bagaimana Rosidan mendapatkan referensi seperti itu? Referensinya sebenarnya sederhana saja. Sendaranya penelitian fenomenologi itu dilihat secara kasat mata di lapangan, gitu ya. Kebetulan bukan aspek kebijakan yang tadi saya bilang. Kalau aspek kebijakan mungkin taruhnya di makro, gitu ya. Skupnya di makro. Tapi saya melihat ada perbedaan antara Ternate Utara, Ternate Pulau, yang pengembangannya memang tanda kutip ya sedikit diabaikan di masa-masa sebelumnya. Dan saya menginginkan bukan pengembangan yang sama rata sama seperti Tengah dan Selatan, tapi ada komponen yang harus diperhatikan. Gitu. Studi kasusnya adalah Dodoko Ali, gitu ya. Saya mengulas banyak terkait hal itu. Kenapa Dodoko Ali itu tidak menjadi entry point atau focal point, gitu? Kenapa harus di titik nol yang saat ini orang kenal landmark, gitu ya? Kenapa tidak di Dodoko Ali, gitu? Padahal kalau secara filosofis itu sangat dapat sekali. Di Kalau Dodoko Ali. Ya, kajiannya adalah kajian antara laut, darat dan singgasana, kesultanan dan gunung, gitu filosofinya. Kosmologi pendekatannya. Ya, kosmologi sama seperti garis imajinernya Yogyakarta. Ya, berarti garis imajiner Ternate itu seharusnya di sana. Ya, gitu, sayangnya Yogyakarta nggak punya laut. Kalau Ternate punya laut, kekayaannya place-nya di situ. Nah, kenapa itu tidak dipakai? Itu yang mungkin sandaran fenomenologi yang saya pakai adalah melihat secara nyata. Saya tidak mau mengambil aspek teori maupun aspek kebijakan. Saya lihat dulu bagaimana sih pengembangannya. Lalu kemudian saya buka peraturan-peraturan kenapa ini tidak dikembangkan. Gitu. Lalu kemudian sampai ke batas wilayah kota, ya pengembangan di tahun 2011 di masa Pak Samsir, almarhum Pak Samsir Andil dan sebagainya. Dan sampai ke itu 2000 berapa ya? Kenapa? Apa Yang ya? buku. 2017 kalau tidak salah. 2017 ya. 17. Itu kan sudah beredar luas itu. Nah, yang menarik di sini begini. Buku 2017, Rosidan pulang ke sini tahun berapa? 2016 akhir. Ya, kalau saya mengenal Rosidan itu dari tulisan. Begitu. Mengenal Rosidan dari tulisan. Terus lama-lama kita sering bersua di Jarot. Kita juga sering bertukar kita data. sering berdiskusi. Ya, berdiskusi banyak hal lah. Termasuk politik, analisa. Termasuk analisa politik. Yang terakhir gimana? Tapi ada yang kemudian menjadi pertanyaan publik. Rosidan pulang 2016 16 akhir. Oke, 2016 dengan range waktu yang kemudian pulang dan kemudian bikin diskusi buku, kan pulang bawa buku tuh. Enggak, saya di sini baru saya menulis. Oh, di sini baru menulis. Ya, Nah, setelah buku jadi, di ini kan kita go public buku tuh beberapa kali diskusi dan kemudian mendapat masukan. Banyak hal lah. Banyak dapat kritik juga gitu. Banyak dapat kritik juga. Nah, itu ya go public itu so pastilah harus kan gitu. terima konsekuensinya. Konsekuensi. Nah, yang menarik adalah ketika Rosidan sudah di situ cepat sekali begitu. Rosidan menjadi salah satu bisa dikatakan pasukan intelektual di belakang kemenangan Ternate andalan saat ini. Dan kemudian cepat sekali begitu Rosidan menjadi dipercaya menjadi seorang tenaga ahli. Gitu. Ini kemudian menjadi pertanyaan di publik. Nah, tidak bisa dinafikan bahwa teman-teman aktivis juga kaget. Begitu. Menjadi perbincangan tuh. Teman-teman di partai juga begitu. Nah, bagaimana Rosidan kasih apalah, kasih jurus apalah begitu. Cepat sekali begitu tuh. Sampai tiba di situ. Apakah karena buku tadi atau bagaimana? Tidak. Saya kira untuk persoalan yang itu tadi sudah dijelaskan oleh Bang Firjal tadi. Memang di saat pilkada kemarin, saya mencoba untuk mengaplikasikan bidang keilmuan saya terkait dengan bagaimana memboboti visi misi, lalu kemudian melihat proses perkembangan kota saat ini, lalu kemudian mencari isu yang tepat untuk dibawa ke publik. Gitu. Saat itu memang kalau bicara tips ya
tipsnya adalah kepercayaan, konsisten terhadap sebuah pilihan gitu. Dan saya mengambil pilihan itu, lalu kemudian saya harus konsisten. Nah, saya mungkin salah satu orang yang di dalam tim Ternate Andalan saat itu. Saya ada seorang kritikus lah istilahnya di sebelumnya. Awal-awal kan biasanya orang apa sekali begitu dikatakan mengeritik kota Ternate, tapi tiba-tiba sudah menjadi bagian dari kota Ternate. Teman-teman kemudian teman-teman aktivis, teman-teman penulis yang biasa menulis artikel dan sebagainya bertanya, Rusidan kemana begitu. Saya mau mengaplikasikan kritik saya dengan sebuah ide dan gagasan yang langsung ke kekuasaan gitu. Jadi saya masuk dalam lingkaran itu bukan hanya karena saya gaya-gayaan saja, tidak. Tapi Pak Wali Kota dan Pak Kaban Rizal Marsoli mungkin mempercayakan saya karena saya membawa sebuah kepercayaan dan intelektual di situ. Karena untuk apa kayak kepercayaan dan intelektual itu dalam pasti kan ada wujudnya. Ya, wujudnya dari awal tahapan pemilu kemarin saya terlibat full untuk bagaimana membuat visi dan misi dan beberapa teman-teman komunitas lainnya dan teman-teman akademisi lainnya. Kok bisa ke sana? Misalnya kan ada 4 kandidat nih, misalnya begitu. Bisa ke situ. Apakah diajak ataukah tidak? Saya sebenarnya tidak terlalu mengerti mengenai politik ya. Tapi saat saya pertama ketemu wali kota yang sekarang dulu sebelumnya pada saat penutupan event gelaran ICCF di Benteng Oranye. Yang lagi rame saat itu. Itu wacananya sudah ada tuh. Wah. Tapi saya belum kenal beliau. Beliau juga belum kenal saya. Suatu saat saya diam waktu saya berdiskusi dengan beliau. Saya cuma ingin melihat pemikiran beliau. Dan pikiran beliau cukup luar biasa menurut saya. Mungkin saya belum ketemu yang lain gitu ya. Tapi pada saat itu saya menganggap beliau dengan modal pengalaman, mengerti mengenai keuangan daerah, betul, mengerti mengenai penataan ruang. Paripurna lah ya, pilihan yang paripurna ya. Terkoneksi lah dengan saya gitu. Lalu kemudian pada saat tahapan dimulai ya, kampanye dan sebagainya, saya dipercayakan untuk masuk di dalam ring itu untuk memboboti, lalu kemudian isu apa yang harus dibawa di masyarakat. Siapa yang kasih percaya begitu, diajak begitu? Saya kira wali kota sendiri. Wali kota. Ya. Karena pada awalnya saya dengan beliau udah berbicara, ketemu dan mendengar berbagai pendapat. Dan mungkin juga tidak tertutup bagi teman-teman lainnya yang juga dengan saya gitu ya. Sama-sama begitu dengan beberapa teman-teman, lalu kemudian kita melihat secara langsung dan mendengar secara langsung apa yang dikatakan oleh beliau saat itu. Visi wali kota. Sebelum ada tahapan, jauh sebelum ada tahapan. Sebenarnya kalau mau lihat dari beberapa kandidat lainnya, memang saya pernah mendengar kandidat nomor 1 pernah bercerita, dan kemudian kandidat nomor 3, kemudian kandidat nomor 4. Saya tidak bisa memilih karena saat itu maksudnya saya sudah menetapkan pilihan. Saya tidak berpaling pilihan lain karena memang tujuan saya adalah bagaimana mencari orang yang punya pengalaman. Karena kota ini tidak butuh visi, kalau dalam benak saya, kota ini tidak perlu dibangun semegah mungkin gitu ya. Tapi bagaimana menjaga konsistensi kebudayaan kota Ternate. Menarik. Lalu kemudian menambal yang terjadi kekurangan gitu ya. Terkait pelayanan dasar, sampah dan air. Tapi pada intinya saya menginginkan kota Ternate itu tidak sama seperti kota-kota yang lainnya di Jawa contohnya, di Surabaya. Bangunan-bangunan tinggi, lalu kemudian semua fasilitas ada di situ, tidak. Ternate itu saya baca dari 2015. Waktu penelitian dari ITB saya lupa tim penelitinya siapa. Tapi Ternate itu salah satu kota yang di bawah lingkaran Gunung Api, dia menjadi kota yang nantinya 20 tahun ke depan itu tidak bisa dilayak huni, gitu. Karena ancaman Gunung Api dan alur dari Ring of Fire gitu ya. Jadi Ternate itu tidak perlu dibangun sampai
Sampai apa ya? Pokoknya Sampai infrastruktur. maju gitu. Iya. Oh, maju ke Sampai sana maju ke begitu. laut gitu ya. Oke. Tidak perlu. Yang penting konsisten terhadap kebudayaan, identitas kebudayaannya, lalu kemudian bagaimana yang kurang itu kita tambahkan seperti Oke. pelayanan dasar lainnya. Oke, oke. Ada hal yang menarik itu soal tadi pelayanan dasar dan kemudian menjaga konsistensi tentang kebijakan kebudayaan. Ya. Saya kira itu isu tema menarik. Kalau Rosidan menulis buku tentang itu karena dasarnya adalah kebudayaan juga. Iya, kan? kebudayaan Karena juga. Kebudayaan juga. Ada hal yang menarik. Saya secara pribadi mencermati soal kebijakan kebudayaan. Oke. Oke. Di pemerintah Kota Ternate 15 tahun terakhir. Oke. Minus yang baru ini, yang Oke. andalan ini. Oke. Dan yang sekarang ditambah dengan yang sekarang baru memulai merencanakan rencana pembangunan 5 Ya. tahun ke depan. Saya melihat begini. Menjadi pertanyaan mungkin sebagai seorang, saya menggiati kebudayaan lah Oke. gitu. Saya melihat apa sih yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ternate. Rosidan dalam hal ini kan tenaga Oke. ahli. Salah satu yang kemudian merumuskan RPJMD Kota Ternate ya. Ya, salah satu dari tim gitu. Satu-satu dari tim. Kira-kira kita perlu tahu lah apa yang kemudian membuat beda dari kebijakan kebudayaan sebelumnya dengan yang Oke. sekarang. Yang tadi yang dibilang tambal sulam, apa yang bobrok dan ya. sebagainya. Kalau ada yang kekurangan ya tambal sulam. Apa yang beda? Jadi Sebenarnya- kalau publik sudah dicekoki oleh puluhan link berita tentang bagaimana memasukkan nilai adat dan budaya ke dalam RPJMD. RPJMD. Bagaimana menerjemahkan itu ke program kegiatan, kira-kira ada nggak? Sudah pemerintah kota sendiri sudah punya gambaran itu tidak Ya. untuk menerjemahkan itu? Ya, saya cerita sedikit ya. Jadi kenapa saya sebagai seorang planner lah perencanaan kota dan basicnya adalah arsitek, saya terinspirasi dengan kota Jogja. Saya lama 9 tahun, 8 tahun lah di Jogja. Saya melihat posisi Jogja itu saya tidak ingin menyamakan dengan kota Ternate, tapi ada satu benang merah yang sama, gitu ya. Mereka mempertahankan kebudayaannya bukan hanya dengan simbol, tapi bagaimana kebijakan itu mempengaruhi etos dan tingkah laku orang Jogja ketika menerima pendatang, lalu kemudian pendatang yang anak-anak kosan gitu ya, kuliah di Yogyakarta. Dengan begitu ramahnya mereka, seakan-akan orang pendatang itu mengikuti apa yang telah menjadi karakter masyarakat kota Jogja saat itu. Nah, saya di Jogja, saya melihat itu sebenarnya kalau mau melihat identitas kota, kalau terkait dengan pertanyaan Bang Firjal tadi, sebenarnya kita sudah harus memulai, karena Jogja itu sudah memulai 2 etape setelah itu. Kita harus memulai dengan cara memulai di pemerintahan ini apa? Gitu. dengan menggerogoti kebijakan yang harus dikeluarkan gitu, termasuk RPJMD. Gitu. Keberpihakan. Jadi RPJMD itu menjadi book guidance ya, atau buku petunjuk besar bagi pembangunan 5 tahun ke depan. Harusnya di dalamnya diboboti, bukan lagi dilengkapi, bukan diboboti, tapi dilengkapi dengan identitas keternateannya. Oh, itu yang kemudian kemarin di build up keluar biar ada partisipasi dari lembaga dan sebagainya. Harusnya seperti itu gitu. Jadi keterlibatan stakeholder lainnya termasuk Keramat dan Buku Subak Institute ya. Pusmat. Itu Pusmat. Saya berterima kasih karena kami ini di dalam tim RPJMD pun mungkin minim informasi, minim referensi terkait dengan kami menerima itu. Lalu kemudian ini harus dimasukkan gitu, sebagai bentuk identitas dan sudah seharusnya kita memulainya. Kita tidak boleh mencontohi kota-kota lainnya yang sudah berkembang, kota-kota tidak bisa. Kalau identitas kebudayaan itu tidak terpakem dulu, begitu. Lalu kemudian ini kota bukan mengelola kabupaten, mengelola kota itu mengelola heterogenitas. Kalau mengelola kabupaten ya homogenitas, gitu. Mengelola banyak pikiran, heterogenitas, butuh satu landasan kebudayaan. Gitu. Mau itu simbol sampai ke perilaku manusia yang ada di ruang kota itu
sudah saatnya harus dibentuk. Itu. Saya ada hipotesa menarik. Kalau itu bisa terjadi, perilaku kemudian saya contohkan seperti di Jogja tadi. Ketika itu terlaksana, maka ada permasalahan yang mendasar di kota terkait dengan pelayanan dasar, sampah dan sebagainya. Kalau budaya itu terbentuk, saya kira ya, hipotesa saya sementara, mungkin bisa juga bahwa kebudayaan bisa mempengaruhi orang untuk buang sampah, contohnya seperti itu. Berarti harus ada rekayasa kebijakan yang menjadi mengubah etos. Bisa jadi seperti itu. Karena Jogja awalnya dari situ. Oke.